Shalom semua dimanapun teman-teman berada. Hari ini aku di channel YouTube-nya ini aku mau ajak buat teman-teman kita sama-sama luangin waktu buat kita puji dan menyembah Tuhan. Jadi dimanapun teman-teman berada, dengerin aja, siapkan hati, meskipun kalian lagi di jalan, lagi di manapun gitu ya, siapin hati buat kita sama-sama bareng-bareng buat nyembah Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, dimanapun kami berada, sedang apapun kami, situasi seperti apapun yang sedang menimpa kami, tapi hari ini kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur dan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku rindu selalu bersamamu, engkau di dalam kediamanmu, oh
segenap hatiku. Oh, menyembahmu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kami menyembahmu, Bapa. Karena tertulis dia sedang mencari ke seluruh belahan dunia penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap kita merindukan menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Siapkan hatimu untuk selalu menyembah, mencintai penyembahanmu kepada Tuhanmu. Oh, Yesus Kristus Tuhan, Kaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Mari bermazmur bagi Dia. Alam semesta memuji, alam semesta menyembah. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus, naikkan syukurmu, naikkan mazmurmu, biar segala yang hidup, setiap makhluk hidup menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala puji hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagi Rajaku. Kau hadir di dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
namanya Yesus. Oh, Yesus, ku menyembahmu. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Bapa, jika pada hari ini kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan, namun jika sebenarnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, biarkan Kau Allah berbicara di tengah-tengah kami, biarkan Kau Allah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, apa menjadi pesan yang harus kami pegang untuk kami menjalani tahun 2022 ini secara kalender Gregorian Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semua teman-teman. Teman-teman, hari ini sangat spesial sekali di awal tahun 2022. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, khususnya bagi seluruh umat anak-anaknya Tuhan. Karena kita tahu banget bahwa banyak yang menyampaikan pesan tentang kegoncangan lah, pesan tentang hal-hal apapun yang akan terjadi di 2022. Namun secara khusus hari ini, Pastor Abraham dan juga C. Esther akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi anak-anak yang untuk kita ketahui, sehingga kita bisa stand still memenuhi destiny Tuhan dalam hidup kita. So, kita tidak lagi cuma sekedar katanya hamba Tuhan A, katanya hamba Tuhan B. No. Cukup kita mendengarkannya, namun sekarang kita mau membangun iman kita, membangun hidup kita berdasarkan kebenaran Tuhan tentang hal-hal besar apa sih yang sedang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Amin teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kenal Pastor Abraham dan CS ini sangat luar biasa sekali. Saya tahu sekali bahwa Pastor Abraham itu benar-benar diurapi dan karunia kenabian yang sangat kuat, dan benar-benar ya Tuhan menggunakan beliau untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan bagi gerejanya, bagi setiap anak-anak Tuhan. Oke, tidak usah berlama-lama, kita sambut Pastor Abraham. Shalom Pastor Abraham and Chester. Shalom. It's really glad to see you, and thanks because both of you can join with us tonight to share about the Word of God. Okay, dan yes, now please to share, please to share the Word of God that God already put in your heart. Okay. Thank you, Brother Hemi. Happy, and I'm very glad to be part of the given this privilege to share the Word of God today. Terima kasih kepada Brother Happy untuk kesempatan yang diberikan saya boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. And I just want to say thank you to for this time that an opportunity is given to me to share what God has put in my heart. Saya berterima kasih untuk kesempatan diberikan sehingga saya boleh membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. So I pray that this word will be a blessing. Saya berdoa firman ini, pernyataan Tuhan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Amen. Amen. In 2019 was the beginning. End of 2019 was the beginning of COVID. Akhir dari tahun 2019 adalah awal permulaan pandemi COVID. And 2020 and 2021. Kemudian tahun 2020 sampai tahun 2021, the world has changed. Dunia telah sangat berubah. In every way. Dalam banyak hal. Politically, baik secara politik, economically, secara ekonomi, geopolitically, geographically, secara geografis, we are seeing a shift taking place. Kita sedang melihat adanya sebuah pergeseran terjadi. What is actually happening in this decade? Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam dekade ini? God is moving in one way. Allah sedang bergerak di satu sisi. And the devil is also moving in another direction. Dan di sisi arahan yang berbeda, iblis pun turut bergerak. And I believe that this decade is the ultimate decade of everything. Dan saya meyakini dekade ini merupakan puncak dari segala-galanya. This is the decade of the glory for the church to arise. Ini adalah dekade
untuk kemuliaan Tuhan, bagi gereja Tuhan untuk bangkit. And I believe that God had allowed this pandemic to move, to come into place. Saya yakin Tuhan mengizinkan gelombang pandemik ini terjadi, Not that He cannot wipe out this pandemic, bukan karena Tuhan gak sanggup menghapus semua pandemik ini. but as the world began to say, it's a great reset. Tetapi seperti yang sedang dunia katakan juga, ini merupakan riset besar-besaran. So was God also resetting the church. Begitu juga Allah sedang meriset, menstart ulang gereja Tuhan. New words were given like new normal. Ada banyak kosakata baru muncul seperti new normal atau kenormalan baru. So all these was like taking the pause button was on and resetting whatever has to be done so that it will go into the right way what God wants us to do. Sehingga tombol pause itu sedang ditekan, pada waktu yang bersamaan tombol reset itu juga sedang ditekan untuk bisa mengarahkan ulang segala sesuatunya sehingga sesuatu yang sesungguhnya itu bisa terjadi. So I want to assure you something. Sehingga saya ingin meyakinkan satu hal. You know, many people are thinking that this pandemic will be over and we can go back again to our ways that we are used to. Ada begitu banyak orang berharap dan menduga bahwa pandemik ini akan berlalu, akan berakhir sehingga kita bisa balik lagi kayak dulu. That is not exactly what God has in intention. Dan bukan itu yang sebenarnya menjadi maksud Tuhan. God is actually telling the church, hey, listen. Allah sedang bilang kepada gerejanya saat ini, hai, dengarkan. I am putting this pause. Aku sedang memberikan tombol pause saat ini atau tombol berhenti sejenak saat ini. To put a stop to your programs. Untuk menaruh tombol stop kepada program-programmu. To your desires. Stop kepada kerinduan-kerinduan pribadimu. And I want you to sit and wait and see what I want to do so that my will can be accomplished. Sehingga aku mau supaya engkau bisa duduk dan kemudian berdiam dan melihat apa yang menjadi kehendakku untuk dikerjakan lewat engkau. And that was the key that God gave in 2019, saying that this is the key for the church to realize that through this decade of the 20s until the 30s, there is only one key that the church needs to do. Dan ini adalah sebuah kunci yang sejak akhir tahun pertengahan 2019 itu Tuhan tunjukkan bahwa hanya melalui kunci ini gereja Tuhan bisa bergerak dan masuk di antara dekade tahun 2020-an sampai 2030-an. The word is rest in God. Kata kuncinya itu adalah rest atau istirahat di dalam Tuhan. Now, rest in God does not mean that you are passive. Istirahat di dalam Tuhan atau mencapai tempat perhentian di dalam Tuhan bukan berarti kita ini pasif. No, we have to be active, Sebaliknya, but at the same time, resting with God so that we can hear what He is saying and declare and do it exactly. Kita harus beristirahat di dalam Tuhan, tetapi pada waktu yang bersamaan kita mesti aktif untuk bisa mendengarkan dan menangkap apa yang sedang Tuhan mau sampaikan. So the 2020s of this decade is a year of resetting, shakings taking place. Sehingga di tahun 2020 dan dekade ini selanjutnya merupakan tahun untuk ngeriset ulang. Dan ada begitu banyak perubahan-perubahan yang harus terjadi. So 2020 is the first shaking. Sehingga tahun 2020 adalah goncangan yang pertama. And people were unaccustomed, were caught by surprise. Dan ada begitu banyak orang itu seperti terperangkap gitu atau terjebak dengan penuh kekagetan. Anxiety, stress, depression came into many people and took many people's lives. Ada begitu banyak kecemasan, ada begitu banyak kegelisahan, depresi, bahkan ada begitu banyak nyawa yang diambil. But God was using that situation so that the church would stand still and learn to rest with God and not panic, but move in time in line with what God wants to do. Tetapi Tuhan ingin memakai waktu seperti itu supaya gereja Tuhan tidak menjadi panik, tetapi mampu duduk tenang dan berdiam, supaya mereka bisa bergerak tepat pada waktunya bersama dengan Tuhan. You see, there are two perspectives that a Christian can take. Ada dua
pandangan atau perspektif yang bisa diambil oleh orang-orang Kristen. One first perspective is a perspective of as a victor. Perspektif yang pertama adalah sudut pandang sebagai pemenang. A victorious person will see every shaking as an opportunity for something better to take place. Pandangan sebagai seorang pemenang akan melihat setiap kesempatan dan setiap situasi atau kejadian sebagai sebuah saat untuk mereka bisa menjadi pemenang. 2022 is going to be a year of another shaking. Tahun 2022 akan menjadi tahun goncangan yang berikutnya. It's going to be bigger than what we have seen in 2020. Akan menjadi goncangan ini akan terjadi lebih besar bahkan dibandingkan apa yang sudah kita lihat di tahun 2020. The pressure will be on the church. Dan tekanan itu akan ada atas gereja Tuhan. No, I mean, in this beginning of this decade, Di awal permulaan dekade ini, since the time of what ISIS came into, bahkan sejak masa ISIS muncul, you see an increasing wave of persecution on the church. kita bisa melihat adanya gelombang penganiayaan yang makin meningkat kepada gereja. Not only in the Middle East, Bukan cuma di Timur Tengah aja, in India, tapi juga di India. the radicals of the Hindu faith has rise up. Kaum radikal dari mereka yang pemeluk Hindu telah bangkit di sana. And it's now persecuting the Christians more than ever before. Saat ini mereka bahkan menganiaya orang-orang Kristen lebih daripada yang sebelumnya. In China, Kemudian di Cina, the President Xi Jinping is making sure he's clamping down on Christians because he believes that Christians are the most powerful people that can change anything. Presiden Xi Jinping memastikan untuk bisa menekan orang-orang Kristen karena mereka pun bisa melihat dan berkeyakinan bahwa orang-orang Kristen ini sangat dahsyat sekali pergerakannya. And he believes that Christians are a threat to the communism. Dan dia bahkan meyakini bahwa orang-orang Kristen ini merupakan ancaman bagi komunisme. We see even in Europe Kita juga melihat di Eropa a bigger wave of anti-Semitism against the Jews, against the Christians coming in. adanya sebuah gelombang antisemitisme terhadap orang-orang Yahudi dan juga kebencian terhadap orang-orang Kristen terjadi. Especially the LGBT movement. Khususnya gerakan LGBT. So you are seeing a pressure that's applied, and it's going to increase even further in this year. Sehingga kita bisa melihat betapa tekanan-tekanan ini semakin meningkat dan bahkan lebih jauh menekan di tahun-tahun ke depan ini. Even economically, we are going to be shaken again. Bahkan secara ekonomi kita akan digoncangkan kembali. We are going to see it in such a way we have never experienced. Kita akan melihat sesuatu terjadi dan mengalami hal-hal yang bahkan sebelumnya belum pernah kita alami. It will come to a place where either we have to get out of the boat and walk on the water like Jesus, or we get out of the water and sink like Peter and come up again like Peter. Akan tiba sebuah saat di mana kita dipaksa untuk keluar dari perahu dan memilih apakah kita akan berjalan di atas air seperti yang Yesus kerjakan, atau kita keluar dari perahu dan kemudian naik ke atas air tapi tenggelam seperti yang terjadi kepada Petrus, dan kemudian kita harus bangkit kembali. Which when I mean that is that many people have hold on to wealth as security. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bahwa nyatanya ada begitu banyak orang memegang keyakinan mereka sebagai kekayaan mereka sebagai sumber jaminan kehidupan mereka. Even Jesus identified 2,000 years ago. Bahkan Yesus telah mengenali hari ini, telah membahas hal ini 2000 tahun yang lalu. There will be two gods in the last days. Akan ada dua macam ilah di hari-hari terakhir ini. God himself, Allah yang asli yaitu Allah sendiri, or money which will become like God. atau yang satunya uang yang didewakan atau yang jadi seperti Allah bagi hidup banyak orang. This pandemic has clearly shown a clear division between super rich and the poor. Nah, pandemik ini telah menunjukkan satu perbedaan yang sangat tajam antara orang-orang yang super kaya dan orang-orang yang sangat miskin. So there is a big class of a difference taking place. Sehingga terjadi sebuah kesenjangan yang begitu tajam gitu di antara dua kelompok ini. I'm not a movie buff. I'm not a person who watch a lot of movies, but
I see sometimes when I go some movies, tend to see some trailers of coming movies that's there. Saya memang bukan tipe orang yang suka nonton terlalu banyak film, tetapi kadang-kadang kalau saya menonton sebuah film, saya bisa melihat trailer-trailernya gitu ya, mengenai film yang akan datang. Okay, I have never watched this movie called The Hunger Games. Saya belum pernah nonton film yang judulnya Hunger Games. You know, where it's a dystopian society where the rich control and see the poor being manipulated. Berbicara mengenai sebuah keadaan di mana orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya di situ menguasai, mengontrol keadaan dan menguasai orang-orang yang miskin atau yang susah. And that is exactly what is taking place today in this world. Dan ternyata tepat hal yang seperti itu sedang terjadi hari-hari ini di depan kita di dunia. We see that the rich is super rich and the poor is getting very poor. Kita bisa melihat yang super kaya malah makin tambah kaya dan orang-orang yang sudah miskin malah makin miskin. So I want you to understand that everything that is taking place is in accordance to what they have planned, the globalists have planned, and now what is also written in the Bible is also taking place. Sehingga kita perlu memperhatikan di sini bahwa ternyata ada hal-hal tertentu yang sudah direncanakan oleh kaum globalis, ternyata benar-benar terjadi, tapi pada sisi yang bersamaan, di sisi lain, ada hal-hal yang sudah ditulis dan dikatakan oleh Alkitab sedang terjadi juga. So in the eyes of a victor, Sehingga di mata seorang pemenang, redemption is close. hari penebusan itu sudah dekat. Jesus is coming soon again. Yesus mau datang kembali sekali. We are going to be victorious. Dan kita akan berkemenangan. But there is another view called the victim's eyes perspective. Tetapi di sisi lain ada yang namanya sudut pandang seorang korban atau perspektif sebagai korban. Everything will be they will be moved by what they see in the natural, and they get very depressed. Orang-orang seperti ini mereka gampang sekali kebawa ketika melihat segala sesuatu terjadi di alam realita ini. Jadi mereka gampang sekali depresi. And the pressure will be so much on them, they will give up. Dan tekanan itu akan menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tuh gampang sekali nyerah. They are willing to give up their rights. Mereka bahkan dengan relanya pasrah gitu melepaskan apa yang menjadi hak mereka. So that they can be safe. Sehingga mereka supaya bisa aman gitu. So there is two perspectives that we can see that will take place in this coming year. Sehingga ada dua bentuk perspektif di sini, dua bentuk sudut pandang yang bisa kita lihat dengan jelas di tahun-tahun ke depan ini. I do not know where you as a Christian is going to stand, as a victor or as a victim. Saya tidak tahu di mana pendirian saudara sebagai orang Kristen. Apakah saudara berdiri dengan perspektif atau sudut pandang seorang pemenang ataukah sebagai seorang korban? Now, just give you an example. Saya mau memberi contoh begini. You know, the vaccination that's taking place. Mengenai vaksinasi yang sedang terjadi. There's so much of conspiracy theories. Ada begitu banyak teori konspirasi yang terjadi. Until people do not want to be vaccinated. Sampai segitu banyak orang tidak mau divaksin. And you know, they say that this is a conspiracy to depopularize the world. Dan mereka menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah konspirasi untuk mengurangi penduduk dunia. And people get so depressed. Dan orang-orang akhirnya menjadi sangat depresi akan hal please itu. do not misunderstand me. Saya berharap saudara jangan salah mengerti apa yang saya sampaikan. And they think that this vaccination is moving into that is the way the passage open for 666, the mark of the beast to come in. Dan ada begitu banyak yang mengartikan bahwa melalui jalur vaksinasi ini itu merupakan sebuah jalan untuk 666 atau 666 untuk masuk lewat jalur vaksin ini. For me, it's very simple. Saudaraku, bagi saya sangatlah simple. Where is God factor in this? Di manakah faktor Tuhannya di sini? Where is the level of faith that you have in God? Di manakah level iman yang kita miliki di dalam Tuhan? If God's word says something, if Jesus says something, then it is the truth. Kalau kita tahu Yesus menyatakan sesuatu, maka kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. And He has already given us a commission. Yesus sudah memberikan sebuah amanat buat kita. In Mark chapter 15. Di dalam Markus
15, that when you go out into the world to preach the gospel, bahwa ketika engkau pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil, lay hands on the sick, the sick will be healed, menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan cast disembuhkan. out demons in his name. Mengusir setan di dalam nama Yesus. Even if they give a poison to you, you will not harm you. Bahkan ketika mereka minum racun maut, itu tidak akan mencelakai engkau. So where is the God factor? Even if this vaccine is all poison, where is your faith in God? Sehingga di manakah faktor Tuhan gitu loh di tengah-tengah kondisi ini? Kalaupun seandainya katakanlah misalnya vaksin itu racun, di manakah iman kita di dalam Tuhan? Even if the poison enters my body, it will not harm me. Kalaupun racun itu masuk ke dalam tubuhku, racun itu tidak akan mencelakai aku. That we must rise up in our faith. Di dalam hal itulah kita harus mau bangkit di dalam iman kita. We must experience that God's word is power. Kita harus mengalami bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. That's how a perspective of a victor will see. Begitulah perspektif seorang pemenang. Amen. Amin. A victim will say, everything is over, koi sera-sera. Tapi kalau pandangan seorang korban, mereka akan berkata, udahlah semua habis ke sera-sera, apalah yang akan terjadi, biarlah terjadi. You know, if I have to lose it, I will lose it. Ya, kalau kalah, ya sudahlah. Kalau kehilangan, ya sudahlah, memang mungkin harus kehilangan. So 2022, Jadi tahun 2022, we are going to see more pressure coming in. 2022 ini kita akan melihat lebih banyak tekanan akan terjadi. But the most important thing is your faith in God Tetapi yang jauh lebih penting, saudaraku, iman kita di dalam Tuhan. determines where you will stand with God. Itulah yang akan menentukan di mana pendirian kita di dalam Tuhan. I believe in 2022, you will see nations really rising up against nations. Saya yakin di tahun 2022 ini kita nanti akan melihat sungguh-sungguh bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Don't be surprised if China overtakes in Taiwan. Jangan kita kaget kalau seandainya Cina itu akan bisa menaklukkan atau mengambil alih Taiwan. Or Russia overcomes Ukraine. Atau Rusia mengambil alih Ukraina. Or Iran starts to do something to Israel. Atau Iran mulai melakukan sesuatu terhadap Israel. All that was already prophesied in Matthew chapter 24. Toh semuanya itu sudah dinubuatkan di dalam Matius pasal 24. And Jesus said, a man who stands until the end shall be saved. Dan Yesus berkata bahwa orang yang terus bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. So therefore, my friends, I want to encourage you today. Dan karena itu, saudaraku, hari ini saya ingin menguatkan saudara. 2022 is going to be a year of another brick shaking. Tahun 2022 akan menjadi suatu goncangan yang memang lebih besar lagi. But how do we handle this shaking? Tapi gimana caranya kita bisa menghadapi goncangan itu? The key is to rest in God. Kuncinya adalah untuk beristirahat di dalam Tuhan, bertumpu di dalam Tuhan. When we see this crisis, Ketika kita melihat krisis ini, we must see it as an opportunity not only just to get closer to God, kita harus bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan, bukan cuma supaya kita semakin dekat lagi kepada Tuhan, but it is also for us to use the kingdom inheritance that we have from God tetapi juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita memakai warisan kerajaan yang dari Tuhan itu. The kingdom of God is not outside. Sebab kerajaan Allah itu kan bukan di luar. Before Jesus came, it was outside. Sebelum Yesus datang, betul kerajaan Allah itu ada di luar. But Jesus declared when he walked on this earth, Tapi Yesus sudah mendeklarasikan ketika dia berjalan di muka bumi ini, the kingdom of God is within you. kerajaan Allah itu ada di dalam engkau. Everything that resources in heaven that you need Segala sumber-sumber yang dari surga yang kita butuhkan di sini, is inside you. semua sudah ada di dalam diri kita. It needs to be activated. Dan semua sumber-sumber surgawi itu perlu diaktifkan, dikobarkan. Hallelujah. Haleluya. No matter whatever the world can try, Tidak peduli apapun yang berusaha dilakukan oleh dunia. we rest with God knowing on the fact that we are overcomers. Kita beristirahat, bertumpu di dalam Tuhan dengan mengetahui sebuah kebenaran bahwa kita adalah para pemenang. We cannot afford to panic. Kita nggak bisa jadi orang yang panikan. We cannot afford to be like the 5 foolish virgins without oil. Kita juga tidak bisa hidup seperti 5 gadis-gadis bodoh yang tidak membawa minyak ekstra. But we must be like the 5
wise virgins who have extra oil in us. Kita harus menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak ekstra dalam hidup kita. That was why 2021, 20 and 21 was given to us to put in that oil in us so that the extra will carry us through in this coming years. Dan itulah sebabnya mengapa tahun 2020, 2021 adalah waktu yang diberikan kepada kita untuk terus menggali minyak ekstra ini yang akan memberi kekuatan buat kita untuk berjalan masuk dan menghadapi apa yang harus terjadi di 2022. I believe very strongly that there will be another economic recession. Saya merasakan dengan sangat kuat bahwa akan terjadi lagi resesi ekonomi. You know, many people are going to lose more jobs. Ada lebih banyak orang lagi akan kehilangan pekerjaan. It looks more depressing. Dan akan terlihat jauh lebih depresi. But remember this, Tapi ingat ini, saudaraku. the kingdom of God has no recession. Di dalam kerajaan Allah tidak ada resesi. We can believe God for supernaturally Kita, things to happen. kita bisa mempercayai Allah untuk segala sesuatunya terjadi secara supranatural. I mean, look at Jesus' life. Kalau kita lihat hidup Yesus saja, What was Jesus trying to tell us? apa yang berusaha Yesus katakan kepada kita? Hey, you Christians, the way you live Hai, engkau orang-orang Kristen, cara engkau hidup is abnormal. adalah sangat abnormal, sangat tidak normal. The life that I give to you Kehidupan yang aku berikan kepadamu and I walk in it, dan aku hidupi di dalamnya, jalani di dalamnya, which is supernatural, yaitu hidup yang supranatural. it should be the way of life for us. Itulah yang seharusnya menjadi gaya hidup buat kita. When there was no food, Waktu sedang tidak ada makanan, Jesus just took up the 5 loaves and the 2 fishes, Yesus mengangkat 5 ketul roti dan 2 ikan itu, broke it. dipecah-pecahkan, He prayed first, dia berdoa lebih dahulu, knowing that his father, he was resting in God. dia mengetahui dan dia beristirahat di dalam Tuhan. He knows that his father will answer his prayers. Dia mengetahui betul bahwa Bapaknya akan menjawab doanya. His relationship with his father was so close. Hubungan Yesus dengan Bapaknya begitu erat. All he has to do is just hear Yang perlu Yesus lakukan hanyalah mendengar saja and do it. dan melakukannya. And when he broke it, Dan ketika dia pecah-pecahkan, after blessing it, setelah memberi berkat atasnya, he was able to feed the 5,000 men on that day. dia mampu memberi makan 5.000 pria, 5.000 laki-laki di hari itu. I mean, we do not know how many wives and children were there. Kita tidak tahu ada berapa banyak istri yang hadir, berapa banyak anak-anak yang hadir. But the Bible says there were 12 basketful of leftovers. Tetapi Alkitab mencatat ada 12 bakul sisanya. I believe that is going to happen this year. Saya yakin hal itu akan terjadi di tahun ini. Hallelujah. Haleluya. So therefore, do not be discouraged. Karena itu janganlah engkau menjadi tawar hati. This is a time to take a step of faith out of the boat. Ini adalah waktunya kita mengambil langkah iman, melangkah keluar dari perahu. And I guarantee you, Dan saya menjamin, saudara, whatever you have invested in the kingdom of God, apapun yang sudah saudara tabur, yang sudah engkau investasikan di dalam kerajaan I Allah, believe that this year onwards, saya percaya tahun ini dan seterusnya, it is the fruition of where you will see the fruits. ini adalah tahun-tahun saat-saat engkau akan melihat buahnya. Hallelujah. Haleluya. Nothing that we have done for the work of the kingdom of God is ever going to be wasted. Tidak ada satu hal pun yang sudah kita kerjakan dalam kerajaan Allah menjadi sia-sia. Amen. Amin. I guarantee you this, Saya bisa menjamin ini, saudaraku. the greatest revival, Kebangunan rohani terbesar, the greatest number of souls coming into the kingdom of God jumlah jiwa-jiwa yang terbanyak yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah is now adalah sekarang waktunya. in this pandemic, Di masa pandemik ini, in this shaking. di masa goncangan ini, The field is already ripe. ladang sudah menguning. He's waiting for you. Dia sedang menantikan engkau. You know, Jesus did not ask the church to pray for anything. Yesus tidak pernah meminta gerejanya untuk mendoakan yang lain-lainnya. Only 2 things he asked you to pray. Hanya 2 hal utama ini Yesus minta supaya kita doakan. Number 1, Yang pertama, in Matthew chapter 7, di dalam Matius 7, he says, pray to the Lord of harvest berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, that he will send forth workers into the harvest field. supaya dia akan mengirimkan pengerja ke ladang tuaian itu. He did not say, pray to the Lord of harvest that you will send forth cash into the harvest field. Dia tidak pernah meminta kita untuk berdoa supaya uang tunai dikirim ke ladang tuaian.
Yes, we need money for that missions, Betul, saudaraku, kita perlu uang untuk mengerjakan misi. but the reason why the work is suffering is because no one is out there. Tetapi alasan utama mengapa pekerjaan tuayan ini terbengkalai adalah karena tidak ada orang, tidak ada cukup orang yang mau dikirim atau yang mau berangkat ke ladang tuayan itu. Listen, my friends. Dengarkan, saudaraku. You see, the old concept of being a missionary Konsep kuno menjadi seorang misionari in the early times. di zaman awal-awal permulaan dulu. This is what I always normally teach in any Bible school that I do. Begini yang biasanya saya ajarkan di sekolah Alkitab manapun yang saya ajarkan. You see, missionary in the old days means, you give up your job, pack your bag, maybe as a family, and you go to another country, live there, and die there. Misionari zaman dulu itu biasa berpikir tentang berhenti dari kerjaan, kemudian kemas-kemas koper kita, kemudian kita berangkat mungkin sekeluarga ke tempat yang lain. Maybe like Hudson Taylor. Mungkin orang seperti Hudson Taylor yang kita ingat. The Baptist guy who went over to China and gave his life to the Lord there, and he had a revelation of healing when he was about to die. Seorang yang berasal dari gereja Baptis yang berangkat ke China, ya, dan kemudian mendapat pewahyuan mengenai kesembuhan dan kemudian meninggal di China juga. Listen, my friends. Tapi dengar, saudaraku. That's the old. Itu adalah era yang dulu. This is what I say these days. Dan hari-hari ini beginilah yang saya sampaikan. This is what the Lord showed me, and I've been teaching this ever since that I knew this revelation from the year 1990. Dan inilah pewahyuan yang saya dapatkan dari Tuhan, dan ini yang sudah saya sampaikan dan ajarkan sejak tahun 1990-an. You got to renew your mindset. Yeah? Kita harus mau memperbarui pikiran kita, pola pikir kita, saudaraku. Listen very carefully. Dengarkan sungguh-sungguh. This is what I say. Ini yang selalu saya katakan. A heart without Christ Hati yang tanpa Kristus, is the mission field. itulah ladang misi. A heart with Christ Hati yang sudah punya Kristus, memiliki Kristus di dalamnya, is a missionary. adalah seorang misionari. It doesn't matter any country Artinya, tidak masalah negara apapun juga, or which marketplace you are, atau di marketplace manapun saudara berada, or even the next door neighbor, you are a housewife. bahkan mungkin di tetangga sebelah dan Anda sebagai ibu rumah tangga, As long as you have Christ in your heart, you are a missionary. selama saudara punya Kristus di dalam hatimu, maka engkau adalah seorang misionari. And the person who is next to you, Dan orang di sebelahmu, who does not have Christ, orang yang belum memiliki Kristus dalam hatinya, is the mission field. dialah ladang misi. So God is actually now trying to reset the church, Karena itu saat ini Tuhan sedang berusaha mereset ulang gerejanya, changing the mindset mengubah pola pikirnya, and influence dan memberi pengaruh to the marketplace, baik di dunia marketplace to the cities, maupun di kota-kotanya to the nations. dan juga di bangsa-bangsanya. Hallelujah. Haleluya. You are the key for that change. Saudara adalah kunci bagi perubahan itu. The shaking is taking place outside, Goncangan itu memang terjadi di luar. but don't let the shaking take place into your heart. Dan jangan izinkan goncangan itu sampai masuk dan terjadi di dalam hatimu. I just want to remind you of this one story that took place in the Bible. Saya ingin mengingatkan saudara kepada sebuah kisah yang terjadi di dalam Alkitab. Jesus was traveling in a boat together with the disciples. Yesus pada ketika itu sedang mengadakan perjalanan dalam sebuah perahu bersama-sama dengan We murid-muridnya. all know the story from kindergarten. Kita semua sudah tahu cerita itu dari TK atau dari sekolah minggu. Suddenly a great storm came, Dan tiba-tiba badai yang besar itu terjadi. and all the disciples were shaking. Dan semua murid-muridnya itu goncang. But there was one person in the boat sleeping. Tapi ada satu orang di perahu itu tidur. Can you imagine? In the midst of that shaking, Bayangin saudara, di tengah-tengah goncangan yang terjadi, getting so violent, yang menjadi begitu keras atau begitu parah, was sleeping. tapi dia ketiduran. Jesus was resting in the arms of his Father. Yesus sedang beristirahat penuh di lengan Bapanya. He did not allow the shaking to enter into his heart. Dia tidak mengizinkan goncangan itu masuk ke dalam hatinya. The key, resting.
kuncinya beristirahat. So when the disciples woke him up, Sehingga ketika murid-murid itu membangunkan dia, what happened? apa yang terjadi? He got up. Dia bangun. The first thing he did was he rebuked the disciples. Hal yang pertama dia lakukan adalah dia menegur keras murid-murid. Where is your faith? Di manakah imanmu? And next, what did he do? Dan hal yang berikutnya apa yang dilakukan? He demonstrated the power of the Holy Spirit Dia mendemonstrasikan kekuatan kuasa Roh Kudus and use his authority, dan memakai otoritasnya. which he has given to you and me today, Otoritas yang sudah Yesus berikan kepada saudara dan saya hari ini as sons of God. sebagai putra-putra Allah. And what did he do? Dan apa yang dia lakukan? He spoke the word Dia memperkatakan firman with authority dengan otoritas and calmed the storm. dan meneduhkan badai itu. The same thing you can do in this coming year. Hal yang sama saudara bisa kerjakan di tahun ini. Every shaking that takes place, Segala macam bentuk goncangan yang terjadi, as you rest with God, sementara saudara beristirahat di dalam Tuhan, you hear from God, engkau mendengar di dalam Tuhan declare, dan mendeklarasikannya. God's word is spirit and life. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Every word you speak aligned in God's word. Segala perkataan yang saudara ucapkan, perkataan yang sejalan dengan firman Allah. Remember this. Ingat ini, saudara. Jesus clearly said, Yesus dengan jelas berkata, heaven and earth can pass away, langit dan bumi akan berlalu, but not my word. tetapi firman Tuhan tinggal tetap. So let every word that you speak this year be in line exactly what the Bible says and what God says. Sehingga biarkanlah setiap perkataan yang kita ucapkan di tahun ini sejalan dengan apa perkataan firman Tuhan dan apa kata Tuhan. Every kingdom resource that is in you, Segala sumber-sumber kerajaan yang sudah ada di dalam dirimu, use it for the glory of God. mari pakai untuk kemuliaan Tuhan. So do not worry about this great shaking. Karena itu janganlah kita khawatir, saudaraku, akan goncangan besar yang akan terjadi ini. Do not worry about the great intense pressure that we are going to go. Janganlah kita khawatir mengenai tekanan yang berat, yang besar, yang harus kita jalani dan hadapi nanti. Whether it's economically, Entah itu secara ekonomi, politically, atau secara politik, socially, atau secara sosial. do not worry. Jangan khawatir, saudaraku. As a victor, Sebagai seorang pemenang, remember this. ingat ini If your baik-baik. eyes is focused on God, Jikalau mata saudara tertuju dan fokus kepada Tuhan, it is very clear. sangat jelas. Redemption is close. Hari penebusan itu telah dekat. Jesus is coming soon. Yesus mau datang kembali. As a victor, we will rise with him. Sebagai seorang pemenang, kita akan bangkit bersama dengan Dia. And we will rule and reign in this church, Dan in kita this world. akan memerintah dan berkuasa atas bumi ini bersama dengan But Dia. if your eyes is off from God Tapi kalau mata kita terlepas dari Tuhan, and be like everyone else in this world, dan akhirnya kita berakhir menjadi kebanyakan orang di dunia ini, I'm afraid maka dengan sangat menyesal saya harus katakan, what Jesus said was, apa Yesus katakan dulu? he that stands until the end Barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya shall be saved. akan diselamatkan. Shall be saved. Akan diselamatkan. That's Jesus has already given that verdict. Yesus sudah memberikan keputusan itu. There is no going to change on that verdict Dan tidak akan ada yang berubah dari kalimat itu. because God's word never changes. Karena firman Tuhan tidak akan berubah. So I pray, Karena itu saya berdoa, it's my saudaraku. desire Ini kerinduan hati saya. that every Christian now Bahwa setiap orang Kristen saat ini will experience akan mengalami the greatness of the living God kebesaran kemahakuasaan Allah kita yang hidup. in a different realm, Di dalam alam yang berbeda, that you can do exactly what Jesus did. sehingga di situ saudara sanggup mengerjakan seperti yang Yesus pernah lakukan. By resting in him. Yaitu dengan cara beristirahat penuh, bersandar di dalam Dia. Amen. Amin. I pray that this word will bless you. Saya berdoa, pernyataan firman Tuhan ini memberkati saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Amin. Amin, haleluya. Ini benar-benar sangat menguatkan ya teman-teman semua ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita sangat-sangat encourage sekali bahwa goncangan yang terjadi apapun itu, kita akan tetap bisa kuat karena kita beristirahat, berada di dalam hadiratnya Tuhan bersama Tuhan. Luar biasa sekali. Thank you so much Pastor Abraham and C. Esther buat sharing
tentang pesan Tuhan buat 2022 dan saya percaya ini akan mengencourage setiap kita. Dan oke, sebelum kita mengakhiri, saya mengundang Pastor Abraham untuk melepaskan berkat bagi setiap kita semua. Oke, so Pastor Abraham, please pray for us. Yeah, sure. I just like to take this one verse which was Yes. given to me, and that verse will be a key verse that will come. Saya ingin menyampaikan satu ayat yang Tuhan taruh di dalam hati saya dan saya percaya ayat ini akan menjadi ayat kunci buat kita untuk bisa menang. If you turn with me to Habakkuk chapter 1 verse 5, Kalau kita lihat bersama di dalam Habakuk 1 ayat 5, I believe that this is the word that this year is going to happen. Habakuk 1 ayat 5, saya yakin inilah yang akan terjadi di tahun ini. Look among the nations Lihatlah di antara bangsa-bangsa and watch dan perhatikan. and be utterly astounded, Jadilah heran dan tercengang-cengang. because I will work a work in your days which you would not believe. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai Though it were told you. jika diceritakan atau sekalipun diceritakan. Amen. Amin. Such is the things that God is going to do like never before. Sedemikian rupa sesuatu yang Tuhan ingin lakukan seperti yang belum pernah terjadi. I believe Saya percaya that the latter glory bahwa kemuliaan akhir ini is greater than the former glory. jauh lebih besar, jauh lebih kuat dibandingkan kemuliaan yang sebelumnya. Hallelujah. Haleluya. We are in tune in good times. Kita ini masuk satu gelombang di masa yang luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. My gracious Heavenly Father, Bapakku di surga yang penuh anugerah. we thank you, God, for what you are doing. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hal-hal yang sedang Kau lakukan. And we believe very strongly, Lord, Dan kami yakin dengan kuat. that whatever you have spoken over to us, Apapun yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. even 2,000 years ago, Bahkan 2000 tahun yang lampau. when you go into the world to preach the gospel, Ketika engkau pergi ke dunia ini untuk memberitakan you Injil, ended with one word. engkau sendiri mengakhiri dengan satu pernyataan. And lo, I will be with you always. Sesungguhnya ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. So, Father, I pray today, Karena itu Bapa, aku berdoa hari ini we will realize supaya kami menyadari we are not orphans. kami ini bukanlah yatim piatu. We do not possess the spirit of an orphan, Kami tidak memiliki roh anak yatim. but we are possessing a spirit of sonship. Tetapi kami ini memiliki roh keputraan. That when we come to the throne room of grace, Bahwa ketika kami masuk ke dalam tata kasih karuniamu, and you have given us all inheritance from the kingdom, Engkau telah memberikan kepada kami seluruh warisan dari kerajaanmu which is in us today, yang ada dan telah tinggal di dalam diri kami hari ini. it will be activated. Dan inilah yang akan dikobarkan. I pray that everyone who hears this word Dan hamba-Mu ini berdoa ya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan pernyataan Tuhan ini will be revived. akan dibangkitkan kembali. Father, that they will rise up in their heart. Bapa, mereka akan bangkit di dalam hati mereka. And I pray that the word will not go back void until it has achieved that purpose. Dan aku berdoa, pernyataan firman-Mu tidak akan kembali kosong sampai firman itu menggenapi sesuai tujuannya. Father, I pray Bapa, aku berdoa, that help us to walk out of the boat, tolong kami Tuhan untuk berjalan melangkah keluar dari perahu. the boat of comfort, Perahu kenyamanan kami. the boat of safety. Perahu keamanan kami selama ini. I pray this day Aku berdoa hari ini. that we will not be just like Peter having a sinking experience, Supaya jangan sampai kami hanya sekedar mengalami pengalaman seperti Petrus yang tenggelam setelah keluar dari but in perahu. this year, Tetapi biarlah di tahun ini, everyone who steps out of the boat setiap orang yang melangkahkan keluar will kakinya have dari that perahu ultimate faith, akan mengalami iman yang sesungguhnya itu. and they will start to walk on the water like you, Jesus. Dan mereka akan mulai berjalan di atas air seperti Engkau Yesus. Because this is the year of the supernatural. Sebab ini adalah tahun supranatural. Provision, Penyediaan, protection, perlindungan, providence, bahkan providensi yang dari Tuhan. everything Semuanya will be supernatural from now on. akan terjadi secara supranatural mulai hari ini. Only for one reason, Hanya untuk satu alasan ya for the Tuhan. extension of the kingdom of God. Untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Father, help us to see that with our eyes that the harvest is so ripe.
Bapa, bantulah kami supaya mata kami terbuka melihat tuaian itu yang telah menguning. I pray for every brother and sister who hears this word today. Aku berdoa untuk semua saudara-saudariku yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Father, where they have experienced a down in their life, Bapa, dimanapun bagian dalam hidup mereka, mungkin mereka mengalami rasa down atau mengalami turun imannya. where they had gone through a depression Mungkin mereka telah mengalami depresi or bankruptcy, atau mengalami kebangkrutan bahkan. or whatever situation that was negative in their life, Atau situasi apapun yang negatif yang telah terjadi dalam hidup mereka. and you have restored them. Dan Engkau telah memulihkan mereka. I pray that this day Aku berdoa Tuhan di hari you ini, have prepared them Engkau mempersiapkan mereka. to go into this world Engkau telah persiapkan mereka untuk and become the beacon of hope and light to this dark world. masuk ke dunia, ke tengah-tengah dunia dan menjadi terang atau pelita yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Because you're always looking for broken vessels. Sebab Engkau selalu mencari bejana-bejana yang telah remuk ya Tuhan. Because they are easy in your hands to form the way you want them to go. Sebab inilah bejana-bejana yang menjadi begitu mudah dibentuk di tangan penjunan ini ya Tuhan. So Father, I pray for everyone. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa bagi Father, setiap like orang. this day, Bapa, biarlah hari ini I pray for a greater revelation aku berdoa Tuhan untuk pewahyuan yang jauh lebih besar. of sonship with you Pewahyuan akan keputraan mereka dengan Engkau in their journey in this year. di dalam perjalanan mereka di tahun ini. And I pray Dan aku berdoa that every word that they have heard bahwa setiap pernyataan yang sudah mereka dengar will come alive from their belly, akan menjadi hidup Tuhan dari kedalaman roh mereka. and it will become a rhema in their life. Dan pernyataan firman ini akan menjadi rema dalam hidup And mereka. they will have the strength, Dan mereka akan memperoleh kekuatan itu, courage memperoleh keberanian to rise up, untuk bangkit, to declare the word of the Lord, untuk mendeklarasikan firman to Tuhan, change the atmosphere, untuk mengubahkan atmosfer, and become a great blessing wherever they are. dan menjadi berkat yang besar dimanapun mereka berada. Let them experience a greater measure of anointing in their lives. Biarlah mereka mengalami sebuah takaran pengurapan yang lebih besar dalam hidup mereka. Overflowing in their lives Berlimpah bahkan dalam hidup mereka. until it explodes everywhere. Sampai bahkan terjadi ledakan di mana-mana. Your presence Yaitu ledakan hadirat-Mu is an open door adalah pintu yang terbuka for us to move in, Lord. untuk kami bergerak masuk ke dalamnya. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bless Brother Happy, Berkati Brother Happy, his ministry, pelayanannya, his heart's desire to see things happen. bahkan kerinduan hatinya untuk melihat sesuatu terjadi. Lord, I pray that you will use him as a channel, Bapa, aku berdoa, pakailah dia sebagai saluran, as a man who will be able to be creative in the media ministry, sebagai seseorang yang menjadi kreatif di dalam media, that he will take the media mountain by storm and able to do things. sehingga dia mampu menguasai gunung media ini dan mampu mengerjakan banyak hal. Use it prophetically Pakailah dia secara profetik in the days to come. di hari-hari ke depan ini Tuhan. That he will be like a sword that is trusted in the last days. Supaya dia menjadi seperti pedang yang bermata dua pada hari-hari terakhir. That he will strike the heart of the enemy. Sehingga dia mampu tertancap tepat di jantung musuh. Thank you, Father. Terima kasih ya Bapa. Bless his ministry, bless his family, Berkati pelayanannya maupun keluarga besarnya. and bless Indonesia. Dan berkati Indonesia. I pray that this day, Aku berdoa di hari ini, the bird from the east burung besar dari timur will rise, akan bangkit to bangkit his destiny. kepada destinasinya In Jesus' name, di dalam nama Yesus. amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Thank you so much, Pastor Abraham and C. Esther. Thank you so much. Oke, teman-teman semua, ini sangat great. Benar-benar waktu yang sangat luar biasa, dan atas sharingnya, atas doa dan berkat yang Pastor Abraham sampaikan. Oke, teman-teman semua, kita ketemu lagi next week, dan thank you so much semuanya. Bye-bye, God bless you all.